Ini hati-hati, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Gak tahu ini panjang atau pendek. Siap dengerin? Mau husnul khotimah? Ya. Kita nggak tahu kita bakal husnul khotimah atau su'ul khotimah, kita nggak tahu. Cuma Allah dan Rasulnya sudah kasih ancang-ancang di Quran. Insya Allah kalau jalannya benar, ujungnya husnul khotimah. Insya Allah. Nabi dalam hadis Bukhari mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Menjelang hayat bil khawatim, berarti bukan pas menjelang mati, tapi khawatim, penutup sebelum mati. Ada orang yang khawatimnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ada yang cuma 5 menit, ada yang cuma sesaat. Allah kalau kita sholat, yang dipandang apa? Zahir atau qalbu? Qalbu. Coba perhatikan Quran. Khatamallahu ala qulubihim. Qulubihim dulu. Wa ala sam'ihim, baru wa ala absarihim. Allah khatama. Hadisnya menyebutkan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dinilai khawatimnya, penutupnya. Yang ditutup itu apa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah mengkhatam, menutup kolbu. Maka siapa saja yang di kolbunya tersimpan kebencian, ria, hubbud dunya, cinta dunia, cinta popularitas, iri dengki, itu beberapa saat sebelum dia meninggal, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, beberapa bulan, beberapa menit, itu akan keluar kebencian itu. Mau dia kiai, mau dia katanya orang habib, mau katanya dia ustadz, apalagi orang biasa. Menjelang meninggal nanti keluar tuh, keluar. Di dalamnya noda, keluar noda. Dalamnya benci, keluarnya benci. Dalamnya rahmah, keluarnya rahmah. Karena khatama ala qulubihim. Karena yang Allah pandang kolbu, Allah nggak mandang yang lain-lain. Jenggot kita nggak diliatin, ini kan? Apalagi nih yang hadir malam ini yang ahlul jenggot nggak banyak nih. Ya, kumis yang banyak nih ya. Oh itu ada gondrong tuh. Abu Saum katanya ya. Innamal a'malu bil khawatim. Itu lafaznya pakai innama. Innama dalam bahasa Arab itu berarti hanyalah Allah nilai kamu berdasarkan khawatim. Khawatim itu ma khutima ala qalbi. Dengan apa Allah menutupnya? Orang-orang munafik Allah khatama kepada kolbunya sama basarnya dengan ghisyawah. Beda dengan orang-orang mukmin. Khatama ala qulubihim bukan ghisyawah, birrahmah. Ghisyawah tutupan kebencian, tutupan ria. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saudara-saudariku, kalau masih ada aja iri dengki sama teman sedikit saja, itu Allah akan munculkan sebelum meninggal. Nggak boleh sama sekali. Iri dengki itu nggak boleh. Oh saya amar ma'ruf nahi mungkar. Bedakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan menyebar kebencian, dengan menghina seseorang. Maka dalam hadis Nabi itu dikatakan cukuplah seseorang itu disebut jahat, ayah taqira akhahul muslim, dia menghina sesama muslim. Apakah sebabnya karena paham yang berbeda, politik yang berbeda, mazhab yang berbeda, penafsiran yang berbeda? Sudah mulai banyak hari ini orang-orang yang jahat. Nabi ngomong apa? Cukup orang jahat itu ciri-cirinya apa? Ayahtaqira akhahul muslim, dia merendahkan, menghina sesama muslim. Nggak pernah ketemu tapi menuduh.
nggak mau tabayun, ini hati-hati. Ini sudah mulai banyak hari ini. Dan saksikan itu orang sebelum meninggalnya Allah akan keluarkan kebencian-kebencian itu melalui kalamnya, tulisan-tulisannya, ceramah-ceramahnya, gosip-gosipnya. Bermajelis sama dia seperti kita bermajelis kayak mandi tapi pakai air comberan, tambah bersih itu tambah kotor. Ya, itu sebabnya mohon maaf, gak usah bermajelis di majelis yang menghina sesama muslim, yang menggibah sesama muslim. Nih, dua ini, menghina sesama muslim, menggibah sesama muslim, itu majelis bukan majelis rahmah, itu majelis ghisyawah. Orang yang Allah tutup kolbunya dengan kebencian. Nanti alasannya amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana mungkin memberantas kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih dahsyat? Kok jadi semangat gitu ya? Ini hari apa sih nih? Yo, besok nggak kerja ya? Hajar terus ya. Tapi besok pagi saya ada majelis juga nih. Maka jika ingin husnul khatimah, dapat syafaat, amalkan dua ini. Satu, baca doa setelah azan. Dan yang kedua, mulailah beramal dengan qalbu. Mulailah beramal dengan qalbu. Qalbu itu butuh makanan juga, bukan hanya tubuh kita yang butuh makan. Sering saya tanya Bapak Ibu, nasi kebuli enak, suka? Tapi nampannya ada lalat, kau makan? Nampannya bagus, nasinya enak, samping kita sampah, mau makan? Enak semua. Nampannya udah oke, nasinya sudah bagus, harum. Tahu-tahu ada orang batuk, ininya keluar, apa namanya? Ingus. Jadi makan nggak? Saya itu paling geli sama rambut, tapi nggak boleh buang nasi kalau ada rambut. Geli aja Pak. Nasi kebuli enak, lagi enak makan, kok ada yang nyangkut-nyangkut. Pas dicek rambut panjang, aduh naik lampir kayaknya. Mau dimuntahin? Enggak, ini bukan nasi di sini ya. Bukan nasi yang barusan, enggak. Saya enggak makan barusan. Saya cuma makan sate barusan. Apa maksud ibarat ini, analog ini? Makanan kolbu itu lebih ribet daripada makanan fisik. Ada ibu-ibu benci banget sama kucing. Kalau makan, ada kucing nggak bisa makan. Lah apa hubungannya makan sama kucing? Tapi ya begitu, namanya orang ada pantangan, kita nggak bisa paksa juga. Kolbu itu lebih ribet, dia perfeksionis. Ketika dia hendak dimasukkan suatu makanannya, dia harus betul-betul bersih. Pembersihannya disebut al-istighfar, mohon ampun kepada Allah, wa taubah dan taubat. Pendek cerita, taubat itu dibagi 3 tingkat. Nah, kita nih taubatnya yang mana nih? Istighfarnya yang mana nih? Pertama, istighfar dari dosa yang zahir. Ini kebanyakan orang awam. Kalau kita nih masih awam, udah ngaji bertahun-tahun, lahirnya udah Islam, tapi masih awam. Istighfarnya hanya dari dosa fisik. Orang begini, ini rentan merasa sok suci. Ikut pergerakan dikit, ikut majelis dikit, sholat tahajud dikit, jaga sholat jamaah dikit, itu langsung merasa suci. Kalau Allah sayang sama dia, maka Allah akan jebloskan dia ke bab syahwat, bab maksiat, supaya dia merasa hina, nanti dia tobat. Jadi kadang-kadang ada orang-orang yang sok suci, itu Allah kasih pelajaran, cash langsung, supaya dia merasa hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, istighfar taubatnya disebut taubat murid. Murid itu taubat dari dosa kolbu. Dari dosa kolbu, kalau tadi fisik, dosa mata. Hari ini sudah jelalatan belum, Pak? Ayo lihat ke kiri. Berani lihat? Wah, udah bener ini istighfarnya, ya. Matanya mau dikotorin nggak? Nggak ngelihat yang di kiri, tapi ngelihat yang di handphone, ya sama aja. Sekarang mau maksiat gampang, tapi mau soleh juga gampang kok. Ini ngotorin mata, telinga, Masya Allah, gampang sekali hari ini. Itu dosanya dosa zahir. Dosa yang lebih bahaya itu dosa batin. Dosa yang sudah berkarat di kolbu. Yang berkarat di kolbu itu sombong, iri, dengki. Ini berada kakak nih. Kalau ada piring kotornya cuma karena kopi, cukup disiram sama air, bersih nggak? Tapi kalau kena minyak goreng, bisa nggak pakai air? Dia mesti digosok. Gosok itu yang disebut taubat. Itu taubatnya murid, dia gosok kolbunya. Kenapa ada orang sudah sholat 5 waktu, sudah istighfar, tapi kolbunya masih kotor? Karena dia tidak pernah bertaubat istighfar, mengistighfarkan kolbunya. Maka dia sibuk terus sama orang, sibuk terus mikirin orang, aib orang yang dibicarain. Dan yang terakhir, ini yang paling tinggi. Yang paling tinggi nih, taubat dari merasa taubat. Nah, ini gawat. Maksudnya apa tuh? Merasa taubat aja itu bahaya. Orang yang merasa dirinya bertaubat, dia merasa suci nanti, tapi tersembunyi di hatinya. Tersembunyi di hatinya. Maka ini yang sering kita contohkan dari kemarin-kemarin. Dia katanya benci dunia. Dia omongin loh, aku benci dunia. Kalau ustadz tuh, ya, berat. Aneh nggak terima amplop, disebutin terus. Aneh nggak terima amplop, padahal kalau pas nggak terima, hatinya berkecamuk. Antum nggak terima, hatinya biasa. Terima, hatinya biasa. Itu baru bener. Ngasih orang, habis ngasih gundah, lah duit gua habis nih. Nah, sama tuh, sama dengan yang barusan. Ini yang harus diistighfarkan. Ini pertanyaan lumrah. Sholatnya khusyuk nggak? Sholatnya khusyuk nggak? Sholatnya khusyuk apa kusut? Udah diistighfarin belum sholatnya? Itu level 3. Mengistighfarkan ibadah yang kita persembahkan kepada Allah. Udah pernah belum istighfarin sholat? Nggak pernah, makanya nggak diterima-terima sama Allah. Ya, mau diterima, istighfar itu memohon diampuni. Ya Allah, ini kekuranganku. Taubat itu ngaku, ya Allah, hambamu tidak mampu khusyuk. Ya Allah, aku sudah sholat, sudah mencoba ruku sujud. Kalau ada salah kurangnya, mohon disempurnakan. Itu namanya taubat. Taubat dari taubat, maksudnya taubat dari ibadah yang tidak sempurna. Orang begini masih sibuk gak sama yang lain? Dia sama dirinya belum cukup. Kapan dia sempat membicarakan orang lain? Gak sempat. Kapan dia sempat untuk menghina orang lain? Gak sempat. Gak sempat sama sekali. Jika sampai di level ini, baru kolbunya benar-benar bercahaya. Minimal level 2 tadi. Level 2 mengistighfarkan kesombongan. Udah pernah belum istighfar ngomong astagfirullah, ya Allah ampuni dosa sombongku. Sombong ini ada sebabnya. Ada karena duit,
kaya, merasa kaya, itu harus istighfar kan, wajib itu. Kalau orang yang belajar kitab seperti saya, itu sombongnya apa? Sombong merasa baca kitab, sombong merasa berilmu, itu wajib saya istighfarkan. Jadi setiap hari saya mengistighfarkan ini. Astagfirullah ya Allah, saya merasa alim. Saya istighfarkan tiap hari, Pak. Jadi kalau istighfar itu jangan cuma astagfirullah. Harus ada makna, ya. Tidak usah panjang-panjang baca istighfarnya, tapi jelas. Jangan cuma doa yang terperinci, istighfar masih terperinci. Bapak Ibu yang bukan Allah, siapa yang mulai mengistighfarkan kolbunya, mengistighfarkan iri dengkinya, apalagi mengistighfarkan ibadah-ibadahnya, saya istighfarkan juga dakwah-dakwah saya ini. Siapa tahu kurang tulus, siapa tahu kurang ada perasaan apa, kita istighfarkan. Maka orang-orang seperti ini, insya Allah setiap hari jika diulang, dia akan sampai di satu makom namanya makom tawabin. Tawabin itu orang yang berulang tobat, berulang. Berarti maksiat itu akan selalu muncul. Setiap muncul dia langsung bersihkan, terus begitu. Kalau dia meninggal, khatamallahu ala qalbihi birrahmah. Allah akan tutup kolbunya, tutup usianya dengan rahmah, dengan kasih sayang. Itulah yang disebut syafaat waktu orang meninggal. Mau husnul khatimah? Nanti sebelum pulang, sebelum tidur di rumah, pegang dadanya. Ini serius nih, coba pegang dulu dadanya. Pegang dadanya, pakai tangan kanan ya, tangan kanan. Coba rasain. Coba bayangkan wajah orang yang paling kita benci. Coba, udah kebayang? Coba sekarang, ya Allah, ikuti. Ya Allah, cabutlah rasa kebencian dari dadaku ini kepada orang yang aku bayangkan barusan. Tuh, kalau benar pasti merinding tuh. Pasti merinding tuh. Nah. Tapi ada yang bingung, gue gak punya orang yang gue benci. Wah, itu hebat. Gimana? Tadi ada orang yang kita kesel, kebayang wajahnya langsung. Sebelum tidur, mau jadi ahli surga? Mau jadi ahli surga? Tidur tidak menyimpan kebencian sedikit pun di dalam kolbu. Ini kalam Allah, kalam Rasulullah, kalam aulia-aulia Allah. Kenapa? Jika kita punya baju, mau ketemu orang mulia, ada kotoran di baju, diganti nggak bajunya? Ganti, pakai baju yang bagus. Ibu-ibu mau ketemu kekasih, waktu dulu masih gadis, atau yang masih gadis nih, mau ketemu orang yang kita seneng, mukanya dicek dulu nggak? Plok ya, biar nggak kelihatan kurangnya, sehingga ketika dipandang, yang memandangnya takjub, seneng, bener nggak? Kalau makhluk mau melihat muka ini, itu bagus-bagus sih. Allah itu nggak perlu diundang, setiap detik, bahkan detik itu dibagi-bagi. Itu pandang Allah tidak pernah berhenti ke dalam kolbu. Udah pernah bedakin kolbu belum? Ini baru terakhir beneran nih, kalau tadi penutup. Ibu-ibu ini bapak-bapak nggak tahu. Sebelum bedakin muka, yang kotor dibersihin dulu atau langsung? Beneran. Namanya apa, Bu? Ada istilahnya nggak, dibersihin apa? Hah? Cleansing gitu ya. Waduh, kirain cilincing. Jadi muka ini kita sudah terapkan di dunia. Ini berminyak, bersihin dulu minyaknya. Atau dulu sebelumnya ada apa gitu, dibersihin dulu, baru dipakein bedak.
Kalau dipaksain mukanya berminyak, terus kasih bedak, kejadiannya apa? Bikin enek. Sama, inilah yang terjadi pada orang-orang yang semangat beragama, orang baru hijrah, baru ngaji, tapi tidak membersihkan kolbunya. Ilmunya nambah, tapi jerawat kolbunya nggak bisa dibohongin. Bikin enek. Dia beragama, tapi bikin buruk agamanya. Dia katanya membela agama, tapi justru dia sedang menghina agamanya. Ini yang terjadi pada orang yang masuk ke ranah keagamaan, tapi inti agama bersihin kolbu dia tidak lakukan. Itu sebabnya Nabi itu kalau ada orang baru masuk Islam disuruh mandi lalu disuruh sholat. Itu sholat apa? Sekarang ulama kita sebut mandinya mandi tobat, sholatnya sholat tobat. Namanya belakangan muncul, dulu nggak muncul istilah ini. Itu rahasianya. Ya, orang non muslim masuk Islam berarti dia nggak mandi wajib toh selama ini. Kalau dia kemudian syahadat, hitungannya masih junub. Nabi suruh dia mandi wajib. Itu hitungannya mandi taubat. Baru kemudian diajarkan ilmu ini, ilmu itu dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara makan Allah, inilah lebih kurang yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya sederhana. Jika ingin dapat syafaat hidup di dunia, husnul khotimah, bisa jawab di dalam barzakh dan dapat syafaat uzma nanti di hari kiamat, baca doa yang sederhana ini, ya, berdoa setelah azan. Dan yang kedua, jangan hanya istighfar yang zahir, mulai istighfar, bahkan mengistighfarkan ibadah dan sholat-sholat kita semua. Semoga Allah merahmati kita semua. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Azim, salli ala nabiyina Muhammad. Ya Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada Nabi yang penuh dengan kasih sayang, sehingga kasih sayang nurnya mengalir ke dalam diri kami. Ya Allah, qulubuna fihi zulumat, qulubuna fihi munqarat, qulubuna fihi ma'siyah. Ya Rabb, ya Allah, di dalam kalbu kami ada kemaksiatan, ada kegelapan kebencian, kegelapan maksiat, ada kegelapan yang kami tidak sadari. Gelapnya rasa sombong, gelapnya merasa suci, gelapnya iri dengki, gelapnya ria, ya Allah, di kalbu ini, ya Allah. Bahkan detik ini kami menyebut namamu, menyebut nama Rasul, di kalbu kami masih tersimpan nama-nama orang yang kami benci, ya Allah. Ya Allah, mohon bantuan-Mu, ya Allah. Tahhir qulubana amma siwa. Bersihkan kalbu kami dari nama-nama selain-Mu. Bersihkan kotoran-kotoran kami dengan nur Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ya Nur, ya Nur, ya Allah yang maha memiliki cahaya dan yang mengutus sang cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah cahaya siapapun yang hadir malam ini, siapa yang mendengarkan kajian malam ini. Allahumma ya Allah, kami tidak tahu kejadian esok hari, bahkan beberapa menit setelah ini. Hanya Engkau yang tahu, ya Allah, kami ini husnul khatimah atau su'ul khatimah. Namun ya Allah, rahmat-Mu maha besar, ya Allah. Bihaqqi nabiyika nabiyir rahmah, wa bi asma'ika ar-Rahman ar-Rahim al-Wadud ar-Rauf. Ya Allah, dengan hak Nabi-Mu, dengan kemuliaan nama-Mu, sifat-Mu Rahman Rahim, ya Allah, maka berilah kami husnul khatimah. Tetapkanlah dalam takdir kami husnul khatimah, terutama kepada siapapun yang hadir malam ini, ya Allah, yang mencintai Nabi-Mu, ya Allah, dan siapapun yang mendengarkan kajian ini, ya Allah, terutama kami yang mengatakan, yang berdoa, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, wa khtimna bis sa'adah wa la takhtim alaina ya Allah bis sakhawah. Wa sallallahu ala sayyidil wujud sayyidis syafa'ah
سيدنا أحمد سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نسيم صلاة